Sebelumnya selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan final project untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Eh, Anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Hafsin dengan NIM 123200014, kemudian ada Ergina Islamiyah NIM 123200020, kemudian ada Nicholas Indranto Hartono NIM 123200038, kemudian saya sendiri Novia Mada Puspitasari NIM 123200065, dan yang terakhir ada Mikael Rifandio NIM 123200078. Berdasarkan kick-off meeting pada tanggal 27 Oktober 2022 kemarin, proyek kami ini bernama Wedding Mo, merupakan website yang sebagai penyedia jasa persiapan pernikahan kepada calon klien agar persiapan pernikahan bisa berlangsung secara lebih efektif dan juga efisien. Untuk project membernya kurang lebih seperti ini. Saya sebagai sponsor, Ergina Islamiyah sebagai project manager, Muhammad Harsin sebagai event expert, kemudian Nicholas sebagai programmer, dan juga Mikael Divandio sebagai desainer. Nah, untuk tujuannya sendiri, Wedding Mo ini untuk meningkatkan fleksibilitas komunikasi antara berbagai pihak yang terkait dalam proses persiapan pernikahan, serta memberikan keterpusatan informasi bagi klien dalam memilih penyedia jasa. Nah, pada umumnya persiapan pernikahan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Namun dengan adanya sistem ini, klien dan juga pihak terkait dapat memangkas waktu persiapan menjadi lebih efektif dan juga efisien karena tidak perlu bertemu secara langsung. Klien juga dapat melakukan observasi tentang jasa yang akan mereka pilih sendiri. Nah, untuk action itemnya kurang lebih seperti ini. Untuk planningnya dimulai dari minggu pertama di bulan November dan rencananya akan berakhir di minggu pertama di bulan April 2023. Selanjutnya kita akan masuk ke clip up. Selanjutnya akan dijelaskan oleh PM Ergina Islamiyah. Silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hal apa saja yang ada pada ClickUp kami ini sendiri, yaitu di sini ada to do, in progress, review, dan complete. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang telah kami selesaikan pada misi kali ini. Untuk di complete ini, salah satunya kami udah melakukan planning first week. Bisa dibuka listnya. Nah, pada planning first week ini, kami mengumpulkan data-data terkait persiapan jasa pernikahan. Di sini planning pertama, yaitu misi pertama kami, yaitu untuk menampilkan dan mencari data apa saja yang berkaitan dengan apa yang ingin kami lakukan. Nah, selanjutnya ke list berikutnya. Wait. No. Baiklah, pada pencarian data penyedia jasa persiapan wedding ini, kami melakukan observasi melalui beberapa situs web yang menginformasikan tempat-tempat penyedia jasa WO. Nah, adapun data yang kami dapatkan di sini yaitu berasal dari situs web, sosial media. Nah, sosial media ini kami cari seperti pada Instagram dan juga Facebook. Dan juga kami mencari berdasarkan tempat-tempat yang ada di Google Maps, yaitu kami mencari dengan keywords wedding organizer. Nah, untuk datanya sendiri itu sudah kami kumpulkan dalam bentuk CSV. Dan juga ini bukti-bukti dari kami yang sudah mendapatkan data-datanya. Selanjutnya, ini foto beberapa Instagram yang kami temukan yang berkaitan dengan wedding organizer. Selanjutnya, misi yang kami lakukan yaitu kick-off meeting, yaitu rapat pertama untuk membahas mengenai proyek yang akan dibangun. Nah, untuk kick-off meetingnya sendiri, ini kami outputkan pada ClickUp kami, yaitu ada perkenalan peserta,
memperkenalkan latar belakang proyek, menyampaikan tujuan akhir dari proyek ini, kemudian mengupas masalah bisnis dan juga piagam proyek, membahas skala prioritas dari agenda yang perlu dilakukan, memilih agenda yang perlu dilakukan dalam waktu dekat, kemudian mendiskusikan struktur organisasi dan juga daftar tindakan hasil diskusi. Nah, untuk laporannya itu ada pada PDF laporan kick-off meeting. Nah, di sini berdasarkan laporan kick-off meeting ini, kami melakukan hal apa saja yang akan kami kerjakan pada saat melakukan proses project ini. Nah, untuk action itemnya bisa dilihat di sini. Kami juga melakukan action item apa aja yang dilakukan per anggota, kemudian due date-nya juga, dan juga tujuan akhir dari project ini. Next, kembali ke list. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan biaya kira-kira, yaitu RAB atau Rencana Anggaran Biaya Bangunan. Nah, dari RAB ini kami melakukan perkiraan atau estimasi, yaitu suatu rencana biaya sebelum pembangunan proyek dilaksanakan. Nah, di sini kami melakukan kontrak, kami sebagai kontraktor akan melaksanakan pembangunan dengan biaya konstruksi yang dipakai secara uh, perkiraan. Nah, untuk perkiraan RAB-nya kami letakkan pada file Excel. Nah, untuk perkiraan biayanya bisa dilihat pada tabel Excel ini. Selanjutnya, mungkin nanti di ujung saya akan menjelaskan yang user assessment test untuk survei sarana dan prasarana akan dijelaskan oleh anggota kami, Harsin. Harsin, silakan. Oke, izin masuk untuk survei sarana dan prasarana. Di sini tugas kami adalah melakukan survei terhadap seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan proyek. Misalnya seperti survei lapangan. Dan selanjutnya eh, itu ada bisa dilanjutkan. Eh, Pembelian alat, sarana, dan gedung. Untuk pembelian alat sarana penunjang dalam proyek ini termasuk di dalamnya survei gedung yang akan dilakukan digunakan sebagai tempat pembangunan proyek ini. Yang dimana untuk listingnya tadi sudah diselesaikan, itu pembelian alat dan survei lokasi gedung. Untuk salah satu contoh survei lokasi gedungnya di sini bisa dilihat pada gambar yang ada. Di sini kami mengambil contoh di gedung informatika sebagai eh, salah satu venue ataupun gedung yang bakal digunakan nanti. Dan ini juga salah satu bentuk contohnya yaitu pada ruang seminar informatika. Mungkin itu yang bisa dijelaskan pada saat pembelian alat sarana dan gedung itu statusnya sudah komplit. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, izin melanjutkan kembali mungkin. Selanjutnya di sini ada perancangan desain, yang dimana tahap ini merupakan pra-desain yang kita lebih fokuskan untuk pencarian referensi dan pembuatan mockup. Ini dimaksudkan untuk mengetahui flow aplikasi secara sebelum diimplementasikan pada desain yang sebenarnya. Di sini kita sudah melakukan desainnya pada Figma, dan untuk listing to-do-nya itu antara lain di sini sudah diselesaikan semua mulai dari form login, form pemesanan jasa, desain landing page, dan lain sebagainya. Untuk perancangan desain, status saya sendiri sudah komplit. Dan bisa dilihat untuk
Form perancangan desain aplikasinya di sini sudah diselesaikan pada Figma, mulai dari bisa digeser ke kiri dulu. Mulai dari navigasinya, selanjutnya pada bagian hero ataupun bagian interface awal, kemudian subpack hero-nya, selanjutnya body layout-nya ataupun beranda dari aplikasi Weddingo, kemudian selanjutnya ada testimonies yang dimana isinya di sini adalah testimoni ataupun penilaian, kemudian sync up atau di sini tempat untuk melakukan login ataupun pendaftaran pada aplikasi Weddingo, dan kemudian footer. Footer di sini adalah bagian paling bawah dari aplikasi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk desain dari web ataupun aplikasi dari Weddingmo. Baik, selanjutnya untuk yang di bagian review, ini ada meeting evaluation dan juga recap dari apa-apa saja meeting yang sudah kita lakukan, mulai dari di sini ada project bisnisnya, ada scope statement-nya, ini sudah ada output-nya. Kemudian untuk diskusi, ini untuk media diskusi proyek, bisa berupa saat kita meeting langsung maupun tidak langsung. Ini juga ada laporan untuk semuanya. Kemudian ada review on finance untuk pemeriksaan ulang mengenai biaya yang sudah dikeluarkan. Ini untuk menindaklanjuti bagian RAB yang sudah dilakukan oleh PM Ergina Islamiyah tadi. Ini juga ada XLSX bagian RAB-nya tadi. Selanjutnya itu untuk bagian yang masih perlu di-review. Selanjutnya yang in progress, bagian desain software, monggo Mikael bisa dijelaskan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Pada atas ini adalah desain software. Jadi ini adalah tempat pembuatan desain final berdasarkan mockup dan flow aplikasi yang dirancang sebelumnya. Jadi tas ini sebagai patokan programmer dalam melakukan slicing dan pembuatan program. Proses ini menggunakan Figma karena lebih mudah dipahami dan sudah familiar di kalangan para desainer. Untuk Figma-nya seperti ini. Ya, seperti ini yang dibuat. Kemudian ya ini kemudian selanjutnya yaitu subtas-subtasnya bisa dibuka kompletnya. Nah, jadi sementara untuk yang sudah selesai adalah landing page, fitur pencarian, dan fitur halaman promo. Jadi untuk desain software itu saya serahkan kembali ke moderator. Baik, karena desain softwarenya sudah dijelaskan, kemudian untuk next, pembuatan aplikasi boleh dijelaskan Nicholas. Ya, pada pembuatan aplikasi itu ya istilahnya kayak kita membuat aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya, seperti desain tampilan login dan seterusnya seperti yang tadi telah ditampilkan. Nah, di sini kami menggunakan bahasa Java untuk tampilan usernya beserta dengan logic-logic yang akan terjadi di user app. Nah, selanjutnya kita menggunakan JavaScript untuk koneksi ke database MySQL. Nah, di sini terdapat berbagai subtask atau perincian dari pembuatan aplikasi yang akan dilakukan, seperti membuat halaman login, register, halaman utama, menu, user profile, dan database. Nah, ini dikarenakan desainnya belum jadi aplikasi ini masih belum bisa dibuat karena
tampilannya pun masih belum sepenuhnya selesai gitu. Dan untuk batas maksimum pembuatan aplikasi yaitu pada tanggal 4 Februari 2023. Lanjut. Nah, Baiklah, yang selanjutnya yaitu user assessment test. Nah, pada user assessment test ini merupakan ujian dari penerimaan pengguna, yang mana nanti suatu user assessment test ini nanti merupakan suatu proses pengujian oleh pengguna yang nanti dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan dapat diterima oleh pengguna. Nah, apabila hasil pengujian ini atau testing ini sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan dari pengguna, maka aplikasi ini layak dipergunakan. Nah, untuk proses UAT ini sendiri nanti didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati oleh bersama. Nah, dokumennya ini nanti berisi lingkup pekerjaan software yang harus dikembangkan. Nah, sedemikian maka dokumen ini nanti semestinya menjadi acuan untuk pengujian. Nah, untuk pengujian sendiri karena aplikasinya belum selesai, jadi masih dalam tahap pelaksanaan. Selanjutnya untuk promosi akan dijelaskan oleh Arsin. Baik, untuk promosi ini merupakan sebuah upaya untuk menginformasikan, menyebarluaskan, dan juga untuk mempengaruhi atau menawarkan, atau juga bisa kita sebut juga untuk mengajak masyarakat menjadi pelanggan dari sebuah produk kita yang yakni merupakan Wedding Mo. Nah, tujuannya ini tentu saja untuk penjualan ya. Tanpa promosi, suatu produk tidak akan pernah dikenal oleh masyarakat luas. Di sini ada tujuannya, bisa untuk mengubah sudut pandang, untuk membentuk citra produk, bersaing dengan kompetitor, meningkatkan keuntungan, dan juga untuk menggait konsumen baru. Untuk subtestnya ini ada 2, promosi di Instagram dan juga Facebook. Untuk bahan promosinya sudah dibuat kurang lebihnya seperti ini. Untuk brosur atau ya media pamfletnya. Kurang lebihnya itu untuk bagian promosi. Selanjutnya untuk peluncuran dan juga publikasi software. Peluncuran dan juga publikasi software ini dilakukan ketika software itu sudah melewati atau lolos tahap pengujian. Nah, kemudian kita publish untuk kita publikasikan ke umum agar bisa diinstal, dan juga di sini ada subtestnya ada 2, launching aplikasi dan juga publikasi install. Kemudian ada sosialisasi perkenalan software. Ini mencakup pemeriksaan lingkungan kultural atau lingkungan masyarakat. Begitu. Jadi ada interaksi sosial dan juga tingkah laku antara masyarakat dan juga aplikasi Wedding Mo sendiri. Nah, di sini untuk subtestnya ada 2, ada tutorial, instalasi, ada tutorial penggunaan, dan juga ada sosialisasi tutorial. Nah, untuk bagian ini masih dalam tahap to-do list, karena ya sekarang yang masih in progress adalah desain software. Selanjutnya, untuk Gantt chart-nya, monggo dijelaskan. ya untuk Gantt chart ini kasarannya adalah semacam media untuk melihat seluruh progres dari sebuah proyek gitu. Nah, di sini kan kita dapat melihat bahwa ada beberapa task atau tugas yang telah dilakukan. Seperti pada bulan Oktober itu telah dilakukan sebuah kick-off meeting, lalu ada survei sarana,
dan seterusnya. Dan itu pun juga kita dapat melihat siapa saja yang melakukan tugas-tugas tersebut gitu. Nah, di sini pun kita juga dapat melihat bahwa ada semacam media yang berwarna biru itu sebagai wadah atau tempat untuk diskusi seperti apa rancangan-rancangan, review finance dan seterusnya seperti itu. Ya, ya kemudian ya untuk Gantt chart kurang lebihnya seperti itu singkatnya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Mikael Rivandio untuk menjelaskan mengenai analisa biaya. Oke, aku stop share. Monggo Rifan untuk dijelaskan bagian analisis biaya. Mohon maaf untuk izin share screen-nya, tolong dinyalakan. Udah kan? Ya, apakah tertampil? Sudah aman-aman. Ya, jadi ini adalah presentasi tentang critical path analysis dan earn value management. Jadi untuk yang pertama adalah critical path analysis. Dalam proyek kami terdapat urutan-urutan tahap pengerjaannya, yaitu dari pertama kick off meeting, kedua pencarian data, selanjutnya planning first week, RFB, pembelian alat sarana dan gedung, perancangan desain, desain software, pembuatan aplikasi, user assessment test, promosi, peluncuran dan publikasi software, sosialisasi software, dan costing project. Untuk selanjutnya yaitu dalam critical path ini memiliki dua path yang dapat ditemukan. Yang path pertama yaitu lengkap dari 1 sampai 13 dan path kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7 hingga 13. Jadi di sini kami asumsikan B itu adalah minggu. Jadi durasi per minggunya untuk 1 ke 2 adalah 1, kemudian durasi per minggunya selanjutnya adalah 1, kemudian 3 ke 4 1, 4 ke 5 1, 4 ke 6 juga 1, 5 ke 6 2, 6 ke 7 5, 7 ke 8 4, 8 ke 9 4, 9 ke 10 3, 10 11, 12 13 semuanya 1. Kemudian untuk durasi waktunya untuk PET 1 yaitu 25 minggu dan PET yang kedua adalah 23 minggu. Setelah dilakukan analisis, PS1 merupakan PS yang paling kritikal karena memerlukan waktu yang paling banyak. Kemudian untuk selanjutnya adalah earn value management. Jadi di sini adalah anggaran perancangan pembuatan software Medingmo, di mana rencana awal biaya awalnya adalah 400 juta. Lalu setelah dikalkulasi kemudian ternyata biaya yang sebenarnya adalah 500 juta. Kemudian untuk rate of performance-nya yaitu adalah progres yang telah kita lakukan yaitu sebanyak 30%. Kemudian ini adalah tabelnya untuk plan value-nya yaitu 400 juta, untuk actual cost-nya yaitu 500 juta, untuk earn value yaitu dengan jadi 400 juta dikali dengan 30% sehingga jadi 120 juta. Kemudian untuk CPI-nya atau cost performance index-nya yaitu 120 juta dibagi 500 juta sehingga jadi 24% CPI-nya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu schedule performance index atau SPI itu 120 juta dibagi 400 juta sehingga persenannya menjadi 30.
Sekian untuk Earn Value Management dan PPT dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya itu tadi presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Sudah. Oke. Karena sudah dan tidak ada tambahan lagi, saya tutup untuk presentasi sore kali ini. Terima kasih dan selamat sore.